Pemirsa, hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tahun. Namun anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan justru hampir setiap hari selalu ada yang menjadi korban kekerasan. Di Lampung Barat, seorang anak tewas di tangan ayah kandungnya karena konflik kedua orang tuanya. Tahan, dulukan ibunya. Warga dan polisi membawa jenazah Dewi dan anaknya yang ditemukan di perkebunan kopi di Talang Sere, Pekon Sumber Alam Air Hitam, Lampung Barat. Kedua korban ditemukan warga dalam kondisi terluka akibat senjata tajam. Pelaku pembunuhan, Irul, merupakan suami dari Dewi dan ayah kandung korban anak yang berusia 6 tahun. Polisi dan warga menemukan mayat ibu dan anak ini setelah Irul menyerahkan diri pada kepala dusun dengan membawa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh. Motif dari pelaku melakukan pembunuhan terhadap istri dan anaknya adalah permasalahan ekonomi yang terakumulasi dengan permasalahan keluarga, sehingga pada siang hari ini terjadilah suatu tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan matinya ibu dan anaknya. Dengan keluarga dan membacok istri saya lebih dahulu. Irul didampingi kepala dusun kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi mengakui melakukan pembunuhan pada anak dan istrinya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Irul mengakui pembunuhan dilakukan sekitar pukul 12 siang saat keluarga ini istirahat memetik buah kopi. Sementara anaknya bermain tak jauh dari kedua orang tuanya. Irul membunuh karena jengkel istrinya ingin tetap tinggal dekat dengan kedua orang tuanya. Saya kesal dia tidak mau diajak pindah usaha. Usaha apa? Menaruh kebun. Naruh kebun. Iya. Dia bersikukuh masih mau dekat sama orang tuanya. Sedangkan saya malu di tempat berdekatan dengan keluarga. Irul selama ini sering berdiskusi dengan Dewi istrinya untuk pindah rumah agar bisa menggarap kebun kopi yang tanahnya lebih subur. Namun istrinya selalu menolak karena ingin tetap dekat dengan keluarganya. Saat istirahat di kebun kopi, usai memanen, Irul, Dewi dan anaknya yang berusia 6 tahun duduk sambil berdiskusi mengajak Dewi pindah rumah. Namun Dewi tetap menolak hingga terjadi perselisihan. Irul kemudian menganiaya istrinya hingga tewas dan dilihat anaknya yang berusia 6 tahun. Setelah istrinya dipastikan tewas, Irul menggendong anaknya untuk pulang. Namun Irul menyadari anaknya akan trauma dan tidak ada yang mengasuh. Irul kemudian justru membunuh anaknya. Irul kemudian menemui kepala dusun, mengakui membunuh anak dan istrinya serta menyerahkan senjata tajam yang dibawa. Bahwa si tersangka memang melakukan pembunuhan terhadap istri dan anaknya itu dimotivi oleh permasalahan ekonomi. Ya, di mana si tersangka ini sudah beberapa kali untuk mengajak pindah untuk mencari penghidupan yang lebih layak dari tempat yang sekarang, namun si korban tidak mau. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara, dijerat pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan pembunuhan. Tiba di Jalan Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Dengan pengamanan ketat aparat, Hamid, pelaku pembunuhan anak tirinya yang berusia 5 tahun, disambut kemarahan warga. Pengamen ini dibawa polisi ke rumah kontrakannya dan memperagakan 30 adegan dari pulang mengamen, bertemu korban, hingga menganiaya di lantai 3 tempat toren air berada.
Sebelumnya, warga Kampung Babakan, Jalan Stasiun Cicalengka, Bandung dikejutkan dengan temuan mayat anak berusia 5 tahun di dalam toren air yang berkapasitas 500 liter. Mayat korban ditemukan Hamid, ayah tirinya, di lantai 3 rumah kontrakannya. Pencarian dilakukan setelah korban tidak terlihat sejak malam hari. Keluarga, termasuk Hamid ayah tirinya, meyakini korban tewas karena bermain membuka toren. Tahu ke atasnya mah tahu jam berapa, nggak ada yang merhatiin. Sama pamannya, anak saya yang pengasuh bungsu, sama pamannya yang SMP, sama bapak tirinya, ya sama anak saya, sama bapaknya. Jadi ibu neneknya? Iya, saya neneknya. Kalau nggak dibawa berangkat mah sehari-harinya sama saya. Kemarin mah nggak mau, pengen di sini, katanya pengen di kontrakan. Setelah dilakukan otopsi, mayat korban dimakamkan tak jauh dari tempat tinggal neneknya. Dari hasil penyelidikan, polisi memastikan korban tewas karena pembunuhan. Hasil otopsi adanya air dalam paru-paru sebagai penyebab kematian, sedangkan secara fisik ditemukan luka. Ditemukan adanya luka gores di tangan kiri korban. Jadi kami menduga ada korban ini adalah diduga korban pembunuhan. Tetangga di sana mah emang kata orang tuanya suka main ke atas. Kalau ada temannya suka main ke atas. Ke yang lantai 3 itu ya? Iya, kan halamannya luas. Selama ini ibu kandung korban menikah secara siri dengan Hamid, sedangkan korban anak dari pernikahan sebelumnya. Hamid dan istrinya mencari penghasilan sebagai pengamen di jalanan. Sebelum meninggal, korban minta diantar neneknya untuk tidur ke rumah kontrakan ibunya yang juga ditempati ayah tiri dan 2 pamannya. Terus suka dipukulin, disiksa katanya. Sedangkan dari pihak orang tuanya enggak, katanya enggak dipaksa ngamen. Terjadi ya? Enggak sampai terjadi dipaksa-paksa ngamen apa disiksa, enggak ada. Jadi mohon dengan sangat hapus itu penyebaran dari medsos, itu mah cuma hoak. Setelah memeriksa 6 saksi termasuk ayah tiri korban tewasnya bocah dalam toren terungkap, polisi menetapkan Hamid sebagai tersangka pembunuhan. Hamid pun mengakui membunuh karena tersinggung ucapan korban. Kesel kenapa? Sering dimarahin. Sering, berarti nggak cuma sekali itu? Enggak sama sekali. Oh, anaknya ini, maksudnya korban ini marahin Ya, sering sama ibunya dulu. Marahnya gimana? Ya beda-beda juga. Kasar kan? Iya Pak, kasar sama motor. Katanya waktu kejadian mabuk, Iya. mabuk apa? Mabuk. Kejadian berawal saat korban menginap di rumah kontrakan ibunya. Saat Hamid ayah tirinya malam hari pulang mengamen sendiri, korban menanyakan ibunya, namun dengan perkataan kasar. Hamid yang dalam kondisi mabuk tersinggung dengan panggilan kasar anak tirinya yang masih berusia 5 tahun, kemudian marah dan menganiaya. Korban dibawa ke lantai 3 rumah kontrakannya, dianiaya hingga tewas dan mayatnya ditemukan dalam toren. Pada saat mereka pulang ke rumah, si bapak tiri ini tidak disertai dengan ibunya, sekitar jam 10. Nah, kemudian ditanyakan, mana ibunya? Tapi dengan menggunakan bahasa kasar, karena mereka anak jalanan. Dibiarkan begitu saja, malam itu tidak dicari, baru besok paginya dicari, dan tersangka ini juga yang menunjukkan tempatnya di mana. Berawal dari situlah kecurigaan, kemungkinan besar pelakunya adalah orang tua daripada korban sendiri. Kebiasaan korban yang berbicara kasar juga diakui oleh nenek korban yang selama ini merawatnya. Tersangka ayah tiri korban dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pembunuhan serta terancam hukuman 15 tahun penjara. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala, anak-anak salah satu yang rentan terhadap tindak kekerasan. Apalagi anak secara fakta dan persepsi masih lemah, baik secara fisik maupun kemampuan perlindungan diri. Bahkan berbagai tindak kekerasan justru dilakukan oleh orang terdekat dan di dalam rumahnya sendiri. Ya, kalau dilihat secara umum, maka kekerasan dalam keluarga ya, itu khususnya terjadi ketika
bonding tidak ada. Bonding adalah satu terminologi akademik yang mengacu pada yang namanya ikatan, pada kedekatan antara orang tua dan anak. Gampangnya begini, ketika anak sakit, orang tua nggak bisa tidur. Hubungannya apa? Ya tadi orang tua juga turut merasakan susahnya anak, begitu ya. Itulah disebut sebagai bonding. Nah, ketika bonding itu tidak ada, maka ketika kemudian si orang tua marah luar biasa, ya, maka mukulnya juga nggak kira-kira, begitu ya. Pemirsa, rumah dan mobil milik seorang tokoh masyarakat di Serdang Bedagai, Sumatera Utara dibakar orang tak dikenal. Diduga api menyambar dari mobil yang terparkir di halaman. Sebelum terjadi kebakaran, saksi sempat mendengar keributan di depan rumah korban. Kobaran api melahap rumah David Purba, seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Perbaung, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Diduga percikan api berasal dari mobil yang diparkir di halaman menyambar ke ruang tamu rumah korban. Kebakaran pertama kali diketahui oleh keponakan David yang tinggal di sebelah rumahnya. Saat itu, sang keponakan mendengar suara ribut di depan rumah disusul mobil yang terbakar. Melihat kobaran api dibantu warga, keponakan David berupaya membangunkan penghuni rumah dengan melempari kaca rumah. Anak saya telepon saya, bilang kan, Pak, rumah kita dibakar orang. Keponakan saya ini, di sebelah ini, dia sholat tahajud malam. Nah, kalau dia tidak sholat tahajud, ini sudah habislah semua. Begitu dia keluar sama ayahnya dikasih taunya ada apa di luar, mobil ini bannya sama tangkinya sudah marah api. Nah, ini masih indikasi, namun kita lakukan pendalaman dulu ya. Kita lakukan pendalaman yang jelas kejadian kebakarannya ada sampai kepada merembet ke rumah. Nah, ini yang sedang kita dalami dulu. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah TKP untuk mengungkap pelaku pembakaran rumah serta motifnya. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMK tewas saat terjadi bentrokan antara geng motor dan warga. Keluarga histeris saat jenazah korban dibawa ke rumah duka. Pelaku mengaku kesal karena sempat terkena tembakan busur saat terjadi bentrokan geng motor tersebut. Tangis histeris keluarga terjadi saat jenazah RK remaja 15 tahun korban bentrokan antara geng motor dan warga tiba di rumah duka di Jalan Pasar Melintang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelajar SMK ini didapati tewas akibat luka senjata tajam di Jalan Perhubungan, Desa Laudandang. Ayah korban mengetahui anaknya tewas setelah melihat video penemuan jasad korban viral di media sosial. Hasil olah TKP dan keterangan saksi, polisi menangkap pria berinisial J alias Anto Doer, 45 tahun, pengangguran warga sekitar. Pelaku mengaku kesal dengan ulah geng motor dan saat kejadian sedang mabuk minuman keras. Peristiwa terjadi saat korban bersama teman-temannya terlibat bentrok dengan warga. Pelaku yang mabuk terluka terkena tembakan busur. Pelaku yang kesal membalas dan menyerang dengan senjata tajam. Korban yang tertinggal dari rombongan geng motornya diserang hingga tewas di lokasi. Kita nggak tahu tuh anak-anak nggak kena malam. Karena rombongan sekitar ada 50 orang. Kondisi abang pada saat itu pengaruh minuman? Iya, pengaruh minuman, saya pulang dari kafe. Bang, itu senjata tajam memang dipersiapkannya pada saat itu? Iya, dipersiapkannya. Motif karena merasa diserang, dia kena panah, dia terkena panah dulu baru mengambil pedang. Polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari samurai yang digunakan untuk membunuh korban dan 1 sepeda motor, serta 3 anak panah milik anggota geng motor. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.